di tahun 2020 membawa banyak perubahan dan tantangan dalam kehidupan, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Utama adalah bagaimana bisa bertahan di tengah kesulitan yang menghimpit, namun tetap mempunyai kepedulian dan kesadaran untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Himpunan Inti hadir dengan semangat gotong royong kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, sementara berusaha menjadi yang terdepan dalam bakti kemanusiaan, membantu saudara sebangsa tanah air Indonesia yang membutuhkan, mengulur tangan menjangkau ke pelosok Nusantara dari ujung Aceh sampai Papua. Kita melihat skon yang dulu. Nah, nih. Jadi ini sekolah darurat istilahnya ya. Alhamdulillah dari Perhimpunan Inti udah buatin sekolah. Dengan dukungan dan kepercayaan dari para donatur, saya Teddy Sugianto selaku Ketua Inti mengucapkan terima kasih kepada segenap rakyat Indonesia. Selama hampir 22 tahun ini, Inti senantiasa menjaga komitmen kebangsaan untuk hadir di setiap bencana tanpa membedakan. Inilah bakti dan kepedulian kami, Perhimpunan Inti, untuk Indonesia.
Bersatu kita bisa. Terima kasih. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. PPIT Syaman mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kepada para petinggi, tamu undangan, dan juga teman-teman semua, selamat malam. Selamat bergabung di acara Beasiswa Inti CGS Berprestasi episode kelima. Kembali lagi bersama dengan saya, Mercedes Amanda, yang akan menjadi moderator pada episode kali ini. Untuk program talkshow penerima Inti CGS Berprestasi ini adalah program kerjasama antara Perhimpunan Inti dan PPIT Syaman. Tentunya untuk mengangkat profil para penerima beasiswa kuliah gratis S1, S2, S3 ke Tiongkok dari Inti CGS atau Chinese Government Scholarship. Tentunya juga ada sesi sharing tentang pengalaman teman-teman sepanjang berkuliah di Tiongkok. Nah, barusan saja kita menyaksikan video cuplikan mengenai sekilas tentang Perhimpunan Inti dan juga PP tentang lagu 17 Agustus yang dinyanyikan oleh teman-teman PPIT Syaman periode ini. Dan cukup senang sekali. Senang sekali ternyata memang acara ini selalu mendapatkan respon yang baik dari teman-teman sekalian dan juga dari para petinggi maupun dari para tamu undangan. Nah, sebelumnya Perhimpunan Inti itu adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat kebangsaan, bebas, mandiri, nirlaba, dan non-partisan. Perhimpunan ini didirikan pada tanggal 10 April 1999 di Jakarta dan terbuka untuk semua WNI yang setuju kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tujuan Perhimpunan Inti. PPT Syaman singkatan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Cabang Syaman, merupakan perhimpunan yang hadir untuk menjadi wadah bagi putra-putri bangsa dalam berkarya, berbagi pengalaman, dan saling memperkenalkan budaya antar Indonesia dan Tiongkok. PPT Syaman juga hadir untuk mempererat hubungan antar mahasiswa Indonesia yang berada di Syaman, serta membantu teman-teman yang baru saja datang untuk studi di sini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan tamu kehormatan pada acara malam hari ini, yang terhormat Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Bapak Ucapa Hamdi, kemudian Ketua Umum Perhimpunan Inti, Pak Teddy Sugianto, beserta para pendiri, Dewan Pengurus, anggota, dan segenap keluarga besar Perhimpunan Inti, Ketua Lembaga Batsul Masail NU DKI Jakarta, Kiai Haji Mukti Ali Kusyari, MA, pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang juga Dewan Pakar Inti, Insinyur Asmi Abu Bakar, Jubir Inti dan Ketua Tim Seleksi Beasiswa Inti CGS, Ibu Pusantiding, rekan-rekan penerima Beasiswa Inti CGS dimanapun kalian berada, dan segenap keluarga besar PPT Syaman, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Salam Indonesia berbakti. Salam ini adalah janji kami, para penerima Beasiswa Inti CGS, untuk kembali ke Indonesia berbakti setelah selesai kami menuntut ilmu di Tiongkok. Nah, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, selanjutnya kami akan mempersilahkan Kak Santi selaku Jubir Inti dan Ketua Tim Seleksi Beasiswa Inti CGS untuk menyampaikan program kerjasama Inti CGS dengan NU. Kepada Kak Santi, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mercy. Yang saya hormati Bapak Mujabah Hamdi selaku Direktur Eksekutif White Foundation. Yang saya hormati Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa Pak Teddy Sugianto beserta para pendiri, dewan, pengurus, anggota, dan segenap keluarga besar Perhimpunan Inti. Yang saya hormati tamu spesial kami Kiai Haji Mukti Ali Kusairi MA, Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Insinyur Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang juga merupakan Dewan Pakar Inti, dan rekan-rekan penerima beasiswa Inti CGS dimanapun berada yang kompak sekali pada malam hari ini, serta seluruh keluarga besar PPIT Xiamen. Ya, malam hari ini acara kita adalah episode kelima, yaitu Santri Goes to Tiongkok, sesuai dengan tema semua pembicara hari ini adalah santri, dan kebetulan kita semua malam ini adalah Sri Kandi. Sedikit laporan saja, mulai dari 2018 sampai sekarang Inti sudah mengirimkan 100 orang lebih ke Tiongkok, dan salah satunya adalah tamu pada malam hari ini yang juga menjadi narasumber, yaitu Alivia Anissa Rizka yang merupakan santri dari Indonesia. Alhamdulillah kami juga sudah mengirimkan para santri yang merupakan bisa dibilang sudah dari Sabang sampai Merauke, dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Pak Kakak sendiri, Pak Ketum kami Bapak Teddy Sugianto benar-benar mengetahui bahwa siswa atau anak muda yang Indonesia itu merupakan salah satu cara atau tunas muda sebagai masa depan bangsa. Jadi kami ingin sekali selalu memberikan para santri wawasan yang lebih jelas untuk lebih melihat Tiongkok dan mempelajari apa yang ada di balik kebangkitan Tiongkok. Sesuai dengan hadis di dalam Islam, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, pasti ada banyak sekali alasan kenapa kita harus ke Tiongkok. Dan saya berharap bahwa edukasi menjadi salah satu cara kita sebagai anak muda untuk membantu mengembangkan potensi dan bisa kembali ke Indonesia untuk membantu Indonesia lebih baik lagi. Tidak usah banyak cakap, saya berharap hari ini semoga semuanya lancar. Terima kasih kepada para tamu undangan. Semangat Alivia Anissa Rizka, terima kasih kalian sudah menjadi bagian inti, terima kasih kalian sudah mendukung program ini. Saya mewakili Pak Teddy, mewakili inti, berharap semoga kalian bisa mengambil pelajaran terbaik di Tiongkok, mempelajari kenapa mereka bisa secepat sebangkit itu, dan jangan lupa pulang ke Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Dan kita sama-sama berdoa semoga COVID di Indonesia cepat lancar ya, cepat lancar, dan bisa dibilang nanti kasusnya cepat menghilang sehingga semua santri, semua anak-anak Indonesia yang sudah diberikan kesempatan untuk belajar ke Tiongkok bisa cepat kembali menyusul Kak Mercy ya. Oke, begitu saja. Mercy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Santi. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kami persilakan untuk Pak Teddy selaku Ketua Umum Perhimpunan Inti mungkin bisa untuk menyapa teman-teman beasiswa CGS Inti dan juga untuk menyapa tamu-tamu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kepada Pak Teddy, waktu dan tempat dipersilahkan. Pak Chandra aja dah. Pak Chandra udah. Oke, ke Ko Chandra ya. Ko Chandra Ya. mungkin bisa untuk menyapa terlebih dahulu untuk malam hari ini. Iya, ini kita mendadak diperintah ketum harus siap ini. Ya, selamat malam Pak Teddy. Ada Pak Simon juga dari jajaran pengurus inti ini. Memang ini episode kelima dan makin hari ini, makin tiap minggu, makin semangat. Saya lihat juga anak-anak penerima beasiswa di CGS ini, kita tidak salah pilih Pak Teddy, mereka menunjukkan kemajuan yang luar biasa, dan tentu di bawah bimbingan Santi juga sebagai koordinator sekaligus ketua tim seleksi ini. Jadi nanti kita tes lagi Pak Teddy malam hari ini bagaimana kemampuan mereka berbahasa Mandarin. Terlepas dari itu memang kita juga ikut bangga lah. Mereka menunjukkan kemajuan,
kegigihan, walaupun di tengah pandemi masih semangat menahan rindu sama keluarga. Saya tahu nih Mercy sudah hampir 2 tahun nggak pulang, juga ada Anissa juga sama masih di Tiongkok. Ya kita semua di sini mendoakan supaya kalian semua menjadi kader-kader terbaik Indonesia yang akan kembali pulang seperti di studi kalian ini, Indonesia Berbakti. Jangan lupa janji itu sebelum berangkat. Dan kami yakin kita semua bisa melewati ini dengan baik. Tidak lupa saya juga mau menyapa, ini ada Dewan Pakar Inti, Bung Asmi Abu Bakar, salah satu tokoh luar biasa juga, dan tadi juga sempat mengundang salah satu Kiai Mukti ya tadi namanya, kalau tidak salah nanti kita akan minta tanggapan sedikit. Dan juga untuk tadi Pak Mucabah Hamdi dari Wahid Foundation, terima kasih sudah mewakili Ibu Yeni Wahid. Kami sudah lama sekali memang berhubungan dengan Wahid Foundation, khususnya di bidang pendidikan, dari beasiswa pelangi sampai hari ini dengan mengirimkan anak-anak berangkat ke Tiongkok. Ini salah satu komitmen inti dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga kerjasama kita dapat terus berlanjut sampai kemudian hari dan kita bisa menyaksikan anak-anak yang kita kirim menjadi kader-kader terbaik penerus bangsa ini. Ya, saya rasa gitu aja dari saya. Nanti kelamaan bicaranya silakan Mer. Terima kasih. Makasih Pak Dedi. Kita lanjut lagi. Oke, terima kasih Ko Chandra untuk kata sambutannya. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Mucabah Hamdi selaku Direktur Eksekutif Wahid Foundation untuk menyampaikan 1-2 patah kata sambutan. Kepada Bapak Mucabah Hamdi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Teddy Sugianto, selaku Ketua Umum Perkumpulan Inti, yang tadi telah memberikan semangat luar biasa ya, melalui videonya itu. Perjuangan inti dari ujung barat sampai ujung timur, kira-kira begitu. Kemudian ada Koh Chandra tadi, terima kasih terus memberi sambutan pembuka yang luar biasa. Kemudian yang saya hormati juga Mbak Usanti Ding ya. Nah, kemudian ada para dewan pakar inti, kemudian jajaran pengurus, ada rekan saya juga Kiai Haji Mukti Kusyairi. Selamat malam Kiai. Kemudian ada siapa lagi ya? Ya, tamu-tamu yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Mbak Yeni Wahid yang kebetulan malam ini sedang ada acara lain sehingga berhalangan untuk terlibat di acara yang penuh berkah di malam ini ya. Ya, perkenankan pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang sampai detik ini telah memberi kita nikmat kesehatan, ya, nikmat yang makin lama makin mahal ya di era pandemi ini. Semoga kita terus diberi kesehatan untuk bisa berupaya berkontribusi terhadap negeri ini dan terhadap kemanusiaan secara lebih luas. Dan semoga kita terus diberikan energi untuk bisa membantu rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang tengah menghadapi ujian. Baik ujian pandemi maupun ujian-ujian yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, tamu-tamu yang saya muliakan, Wahid Foundation merasa bangga ya terlibat di program yang sangat luar biasa ini, Indonesia Berbakti. Ini beasiswa inti yang diprakarsai oleh Perkumpulan Inti bersama dengan Chinese Government Scholarship, begitu ya, CGS berprestasi. Gitu.
yang secara khusus melibatkan atau merekrut santri-santri yang luar biasa, gitu, khalayak dari Nahdlatul Ulama yang terus terang memiliki tingkat kehausan ilmu yang luar biasa. Ini menjadi bagian dari doktrin santri, mencari ilmu itu dari mulai lahir jebrot, gitu ya, sampai ke liang lahat. Jadi kecintaan pada ilmu itu ditanamkan terhadap santri itu hingga tingkat yang paling dalam. Jadi kalau kita menemukan santri yang penasaran ya dengan segala hal, itu kita bisa maklumi karena kecintaan pada ilmu. Apakah ilmu itu ilmu agama atau non agama, itu total football kalau ingin menuntut ilmunya, walaupun ilmunya nggak salah ya, tetap dituntut. Ya, saya ingin mengucapkan selamat secara khusus pada ini penerima beasiswa, ada Rizka Maya Rahmasari ya, hadir di sini. Ya, selamat kepada Rizka. Kemudian ada Alivia Budianti, saya ucapkan selamat juga. Anissa Nuraini, ini jurusannya beda-beda ya. Ada yang bahasa, ada yang medical ya kalau tidak salah. Nah, mungkin ada beberapa hal yang menarik dari para santri ini. Nah, kenapa sih santri selalu diminta atau dituntut untuk mencari ilmu seluas mungkin? Nah, selain yang tadi bahwa ajarannya sudah dari sananya, kira-kira mencari ilmu dari liang lahat, dari bayi sampai ke liang lahat gitu. Yang kedua, ini kalau kita ingat-ingat, santri di Indonesia itu memiliki mandat untuk meneruskan perjuangan Wali Songo. Jadi santri ini menjadi penerusnya Wali Songo. Artinya apa? Wali Songo itu merupakan penjembatan berbagai ragam kebudayaan. Jadi kalau kita lihat, salah satu, mungkin lebih dari satu dari Wali Songo itu juga keturunan Chinese. Gitu. Juga mix antara darah Arab dengan darah Chinese. Tapi ketika di Indonesia, darahnya adalah Indonesia. Semangatnya adalah Indonesia. Perjuangannya untuk kemajuan Indonesia. Jadi ini peran yang perlu dan harus terus diperjuangkan oleh para santri dimanapun berada. Belajar jauh-jauh dari dari pondok ke negara-negara lain, di negara Tiongkok maupun negara yang lain, tetap semangatnya adalah kembali ke Indonesia untuk memperbesar kebanggaan kita bersama. Di sini juga santri sebagai garda depan, penerus bangsa yang menyeimbangkan antara satu, kemajuan pengetahuan, diseimbangkan dengan kedalaman spiritual. Kemudian juga diseimbangkan dengan karakter bangsa Indonesia yang bineka. Nah, ini karakter kekhasan yang dimiliki santri dan perlu untuk terus dijaga. Semaju apapun pengetahuannya, dari segi disiplin apapun, mau disiplin sastra, sejarah, hingga disiplin yang sifatnya eksakta, kedokteran, atau mungkin fisika dan seterusnya, tetapi diseimbangkan dengan kedalaman spiritual dan kekhasan karakter bangsa. Nah, ini mungkin satu dua hal yang semoga bisa menjadi penyemangat dan pengingat ya bagi ini teman-teman penerima beasiswa, ketika kembali nanti itu purpose-nya nggak hilang, ya. Tujuannya tetap kuat, ya. Menyeimbangkan antara kemajuan keilmuan, kedalaman spiritual, dan karakter keindonesiaan. Saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Syukron, syekh, wallahu wafiq dalam thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih untuk kata sambutannya. Dan sebelum kita resmi untuk memulai acara ini, ada baiknya mungkin kita akan foto bersama terlebih dahulu. Untuk para teman-teman semuanya, untuk para petinggi juga, yang bisa untuk buka, kok aku jadi ingetnya Mandarinnya ya, kamera. Aku inget di kepala aku sudah bahasa Mandarin gitu loh. Mungkin teman-teman di sini yang belajar bahasa Mandarin nanti kita akan mengulik ya, kenapa, apakah cuman aku yang berasa seperti ini, yang udah agak ngadet-ngadet gitu loh, kadang lupa bahasa Indonesianya gitu kadang. Walaupun bukan berarti aku nggak cinta sama Indonesia ya, justru aku pengen banget balik ke Indo. Untuk teman-teman mungkin bisa dibuka kameranya, nanti untuk tim mungkin bisa sambil bantu, aku yang kasih aba-aba ya. Untuk di sini aku ada ngelihat ada beberapa layar, mungkin bisa dari layar pertama. 1, 2, ayo senyum terindahnya dikeluarkan. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Kita akan jalan ke layar kedua ya. Untuk teman-teman, keluarkan senyum terindahnya. Kita akan foto. 1, 2, 3. Oke. Bagaimana tim? Sudah lancar ya fotonya? Siap. Oke deh, cakep banget. Nah, sekarang tanpa berlama lagi kita akan langsung mulai aja acara pada malam hari ini. Kita ada kedatangan 3 santri. 3 santri yang, aduh cantik-cantik banget deh. Gelis-gelis banget. Mungkin aku sekalian perkenalin, mungkin sambil teman-teman ngecari nih mukanya yang mana ya. Yang pertama ada yang namanya Rizka. Rizka atau nama lengkapnya adalah Rizka Maya Rahmasari, lahir pada tanggal 20 Februari tahun 2002 di Pemalang. Ia menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah Jakarta pada tahun 2019. Sekarang berhasil melanjutkan studi S1 di Jinan University dengan jurusan Bahasa Mandarin. Selama 6 tahun jadi seorang santri, dia tuh sama sekali nggak punya skill bahasa Mandarin loh teman-teman. Nah, Rizka ketika 1 tahun kemarin udah melakukan preparatory bahasa selama setahun dan menunjukkan performa studi yang sangat baik. Nah, Rizka mungkin bisa nih nyapa dulu untuk tamu dan teman-teman kita pada malam hari ini. Halo Kak Mercy, halo semuanya, selamat malam, salam kenal, aku Rizka. Halo Rizka, aduh cantik banget deh, persiapannya mantap banget nih. Mungkin teman-teman di sini dan para petinggi juga bakal penasaran bahasa Mandarin kamu, mereka pengen dengar. Coba kamu perkenalin diri pakai bahasa Mandarin singkat aja. 好的，大家好，我的名字是玛亚，今年我是9岁了，然后现在我在暨南大学学习。 我的专业是汉语言，我学了与声调，读写汉字，语法有关。然后我的爱好是听音乐、看电影，旅游。谢谢kakak. Oke deh. Jadi kurang lebih nih ya, aduh kayaknya aku terpesona nih sama Rizka bahasa Mandarin karena menurut aku dengan Rizka kan kalau nggak salah dia itu studi selama setahun preparatory bahasa itu online loh. Kalau online itu dengan dia levelnya Rizka segini dari yang nggak bisa itu benar-benar bagus banget. Karena kalau sama aku, kalau aku mungkin karena ada lingkungan yang di sekitar aku memaksa aku untuk berbahasa Mandarin, jadi aku otomatis lebih bisa gitu loh bahasa Mandarin lebih cepat. Tapi Rizka, wah ini hebat banget deh Rizka. Tapi mungkin ada yang nggak ngerti nih bahasa Mandarinnya, mungkin bisa ditranslate dikit tadi kamu ngomongnya apa sih? Saking terpesonanya aku maaf ya. Tadi aku perkenalan sih Kak. Perkenalan ya. Jadi kayak tadi nyebutin umurnya berapa, umurnya udah 19. Ya, aku umurnya berapa, aku sekarang belajar di univ mana dengan jurusan apa, dan hobi aku apa gitu.
Oh gitu. Tadi hobinya gimana hobinya? Hobinya Kantianyang. Kantianyang itu nonton movie. Jadi Rizka memang suka banget untuk nonton drama Tiongkok ya. Mungkin salah satunya alasannya mungkin karena ini. Jadi Rizka bahasa Mandarinnya bisa naik begitu cepat. Gitu kali ya. Mungkin itu rahasia kamu. Ya nggak sih? Ya Kak, itu satu rahasia aku yang udah kebongkar di sini. Gitu teman-teman. Oke deh, ada narasumber kedua nih. Namanya Alivia. Alivia Budianti atau biasa akrabnya dipanggil Alivia itu lahir dan besar di Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Asidikia Jakarta pada tahun 2019. Saat ini dia sedang melanjutkan studi S1 di Jinan Normal University jurusan Bahasa Mandarin. Selama di pondok juga nggak punya kepikiran nih kalau misalkan akan melanjutkan studi ke China. Tapi ternyata takdir berkata lain ya teman-teman. Ada salah satu kakak pembinanya yang menawarkan beasiswa inti CGS. Dan tanpa berpikir dia langsung mengambil kesempatan itu. Nah dari sejak saat itu dia pelan-pelan mencari tahu tentang negara Tiongkok dan juga budayanya. Nah Alivia mana nih? Alivia, halo. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Mercy. Oke, malam. Nah, giliran kamu nih untuk mempertunjukkan bahasa Mandarin kamu dengan mempertunjukkan bahasa Mandarin kamu. 好的，大家晚上好，我是阿丽菲亚布迪安迪，我的中文名字是李菲亚，我是2020年得到了中国奖学金，我现在在暨南大学读本科，我的专业是汉语言。谢谢。 Oke, nah ini Alivia, bener deh, Alivia Mariska, ini bener-bener kebanggaan banget karena dari nadanya, dari kowinya, aksennya itu bagus banget. Ya nggak sih? Coba Kak Santi, gimana Kak Santi? Rizka sama Alivia nih. Mungkin Kak Santi mau kasih. Kenapa Kak? Perfecto. Perfecto. Kak Santi aja bilang perfecto. Pak Teddy gimana Pak Teddy bahasa Mandarinnya Rizka sama Alivia? Sudah cukup bagus. Karena bukan apa, ingat baru tahun 19 berangkat ke Cina, apalagi sekarang ini kan masih banyak online juga sekolahannya. Jadi memang apa yang tadi adik Mercy bilang, kalau memang kumpul-kumpul sekolah itu mungkin lebih cepat lagi bahasanya. Itu nanti di Cina, saya kasih ada beberapa teman saya dan juga memang orang Indonesia masih bisa bahasa Indonesia itu Mani. Nanti saya kasih Ibu Santi biar Ibu Santi kasih ke adik-adik yang di Cina. Kalau umpamanya ada problem apa-apa, tinggal cari aja. Dulu dia Chaulian Cusi, sekarang udah pensiun. Ya. Jadi nanti saya kasih Ibu Santi yang kasih koordinir. Supaya bukan apa, paling sedikit kalau ada perlu apa-apa, boleh say halo. Nanti juga kalau nanti ada kesempatan, mungkin nanti Santi kita berangkat lagi ke China, kita kumpulin semuanya, reuni semuanya adik-adik kita, ya. Terima kasih. Oke deh, makasih Pak Teddy. Nah, kita nggak lupa juga, oh iya, Alivia sama Rizka berarti satu sekolah ya sekarang? Iya. Ya Kak, kemarin di pesantren 6 tahun bareng, sekarang di kuliah juga satu kampus, satu kelas, satu jurusan. Oh, Dari bilang jadi kalian Lao Fangyo. Udah temenan berapa lama berarti Rizka sama Alivia? 6 tahun di pesantren ditambah sekarang mau jalan 3, berarti udah 9 tahun temenan. Kak Mercy, ya ampun bosen banget temenan sama dia. Cuman jadinya nggak sepi juga kali ya bisa dibilang. Soalnya kan jadi ada temen yang kalau mau cerita ya udahlah Alivia aja deh. Ya udahlah walaupun nyebelin, bosen mukanya tapi ya udahlah gitu. Iya nggak sih? Bener banget Kak, bener banget. Oke deh. Sekarang kita ke narasumber terakhir, yaitu ada Anissa Nuraini F. Saputri atau yang akrab dipanggil Anissa. Anissa saat ini sedang menempuh studi S1 Clinical Medicine di kota Wuhan, tepatnya di Hwa Chong University of Science and Technology.
Anissa adalah seorang santri yang pernah menempuh 4 tahun untuk pendidikan SMP dan SMA di PP Amanatul Ummah Mojokerto, Jawa Timur. Halo Anissa, say hey dong ke kita. Ya, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mungkin Anissa bisa memperkenalkan diri pakai bahasa Mandarin dulu nih. Oke, boleh. 大家好，我叫安妮莎。我来自龙目岛，我今年19岁，但是我这个月将20岁。我目前在华中科技大学读本科生，我的专业是临床医学。我今天晚上很开心能够跟你们见到，谢谢大家。 Oke deh. Nah, mungkin yang terakhirnya aku bisa bantu translate. Anissa seneng banget hari ini bisa datang ke acara ini untuk sharing dan juga bertemu dengan teman-teman sekalian. Nah, Anissa lagi gimana kuliahnya clinical medicine nih? Susah gak sih? Dibilang susah juga karena sekarang kan masih belum mulai dan itu baru minggu depan mulai kuliahnya gitu. Oh, jadi masih belum tahu. Persiapan hati berarti ya? Iya, betul banget. Persiapan hati. Nah, tapi kemarin liburan, Anissa ini kamu masih di Tiongkok kan ya berarti, Nis? Masih di Tiongkok. Kondisi Wuhan gimana sekarang? Kondisi Wuhan sekarang bisa dibilang lebih baik ya. Tapi karena sebelumnya waktu aku belajar bahasa itu kan di Shanghai, tapi untuk prokes di Shanghai sama di Wuhan itu lebih ketat di Wuhan. Jadi kalau kita mau masuk toko, mau masuk gedung-gedung besar itu kita harus nunjukin kode health code. Jadi sama kita harus pakai masker juga dan diukur suhu badan gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa nunjukin health code-nya itu, kita nggak boleh masuk gitu. Beda kalau di Shanghai itu cuma pakai masker sama diukur suhu badan itu udah cukup gitu. Oh, mungkin karena di Shanghai juga kasusnya nggak setinggi itu kali ya, jadi agak lebih ketat. Soalnya kalau sekarang di Xiamen kayak aku sekarang lagi di lockdown, nggak boleh keluar kampus. Sekarang pun juga pokoknya nggak boleh keluar kampus. Dan temanku itu kemarin baru balik dari kota seberang dan tiba-tiba kemarin ditelepon sama pihak keamanan untuk Fangkong Yiqing, untuk yang keamanan untuk yang ngendaliin pandemi itu. Ditelepon, kamu waktu kemarin naik Tongche yang ke arah Xiamen sini. Nah, di tempatnya kamu tuh ada yang berkaitan dengan ini. Terus habis itu udah dia ditarik langsung sama Laos malam itu juga. Cepat sekali ya pergerakannya ini. Cepat sekali. Banget. Benar. Tapi di kampusku sekarang juga di lockdown sih, nggak boleh keluar. Jadi kalau misalnya mau keluar tuh tetap boleh, tapi harus apply dulu ke pihak sekolah, pihak kampus. Jadi kalau udah diizinin untuk keluar, baru kita boleh keluar kayak gitu. Oke deh. Nah, mungkin itu sekilas tentang kehidupan kita ya yang ada di Tiongkok. Nah, ini kan Rizka, Alivia, sama Anissa kan ini santri nih. Dulu sebelum studi ke Tiongkok itu punya pandangan apa sih terhadap negara Tiongkok? Mungkin Alivia dulu kali ya, bisa sharing. Oke. Dulu sebelumnya aku belum terlalu mengenal banget negara Tiongkok itu seperti apa. Cuma taunya tuh ibu kota Cina tuh Beijing. Terus kotanya cuma tahu Shanghai sama Beijing aja. Terus tahu tembok Cina itu ada di Beijing. Udah itu aja. Soalnya aku kenal banget sama negara Cina. Kok kita sama? Ternyata gak jauh beda. Oke, Rizka juga kayak gitu juga nggak, Riz? Kalau aku pandangan ke China cuma tahu karena di kehidupan sehari-hari kita tuh nggak asing ya Kak Mercy pakai barang dari China gitu. Jadi taunya China itu negara maju gitu. Jadi pas dapat kesempatan belajar di sana, semoga bisa ambil baiknya dari Cina gitu, karena pandangannya Cina bagus, negara maju gitu Kak Mercy. Apakah Nisa juga berpikir hal yang sama nih tentang negara Tiongkok? Sebagian besar tuh sama dengan Alivia sama Rizka. Tapi sebelum aku tahu Tiongkok itu seperti apa, itu aku mengira, karena kan di Tiongkok itu Muslim itu minoritas ya. Aku mengira nanti suatu saat ketika aku di Tiongkok itu aku bakal mendapatkan yang namanya perlakuan rasis. Terus selain itu juga
aku mengira di Tiongkok itu sendiri bakal sulit yang namanya menemukan restoran halal, makanan halal, bahkan nggak kepikiran di Tiongkok itu ada yang namanya masjid seperti itu. Terus selain itu juga kan seperti yang kita tahu ya, bahasa Mandarin itu kan bahasa paling susah. Dulu aku ngira, ya ampun bahasa Mandarin gimana ya, bisa nggak sih belajar bahasa Mandarin, memahami bahasa Mandarin ini, seperti itu. Tapi kenyataannya gimana nih kalau Nisa? Apakah di sana itu susah buat menunaikan ibadah? Apakah susah ketemu restoran halal atau gimana tuh? Oke. Sebenarnya susah atau tidaknya menjalankan ibadah itu balik ke diri masing-masing ya. Jadi gini, di dalam diri kita itu harus ada niat untuk beribadah seperti itu. Jadi mau dimanapun kita ditempatkan, entah itu di Tiongkok ataupun di Indonesia yang mayoritasnya orang Muslim, ketika di diri kita itu ada niat untuk beribadah, itu pasti kita selalu dimudahkan untuk beribadah seperti itu. Contohnya ya, di Indonesia kan kita bisa menemukan banyak sekali masjid, bahkan ketika waktu sholat tiba itu kan pasti dikumandangkan azan seperti itu. Tapi ketika di dalam diri kita itu tidak ada niat untuk beribadah, ya percuma gitu. Jadi kembali ke diri masing-masing, harus ada niat untuk beribadah seperti itu. Terus kalau untuk yang restoran halal, jadi gini, karena aku sendiri kan posisi di kampus, di setiap kampus itu pasti ada yang namanya kantin halal. Jadi nggak perlu khawatir akan susahnya menemukan makanan halal seperti itu. Terus di luar kampus bagaimana? Di luar kampus itu banyak sekali juga ditemukan restoran-restoran halal, gampang menemuinya. Terus kita juga bisa kok searching lewat map, Google Map, bukan Google Map, ada map sendiri di Cina gitu. Seperti itu. Oh, ini aku ngeliat Rizka sama Olivia ngangguknya tuh kayak, iya betul sekali. Ini kayaknya ada yang mau diceritakan nih. Oke, Rizka sama Olivia. Rizka dulu deh mungkin. Apa nih? Apakah punya pengalaman sama? Pengalaman Anissa mungkin lebih banyak ya, Kak, karena dia sekarang juga masih di sana. Kalau aku kemarin kan cuma 3-4 bulan di sana gitu. Jadi benar-benar baru nyemplung gitu ke sana, dan untungnya di kampus aku itu di setiap bagian kayak kita mau ke kampus A itu ada kantin halal, kita mau ke kampus B itu ada kantin halal. Jadi untuk makanan halal itu nggak susah, tapi ya有一点贵。Iya, mahal dikit ya. 因为很好吃，然后中国人也很喜欢。Dan untuk di luar kampus juga kita lebih berhati-hati Kak untuk memilih makanan gitu. Jadi kita tanya dulu, ini ada daging babinya enggak gitu. Gitu sih Kak, kita nyari aman aja. Kalau di luar kampus tuh kayak, yaudah deh aku sama Olivia makannya mie atau sayur gitu. Pokoknya yang kita tahu itu tuh nggak boleh gitu. Daripada kita mencoba dan nggak makan gitu kan jadi kayak, aduh. Iya benar gitu juga sih Kak Mercy kalau aku. Oh iya teman-teman, kalau seandainya kan ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke kolom chat aja ya. Jadi mungkin sambil kita jalan kalau ada pertanyaan bisa kita sambilan jawab juga. Nah kalau untuk Olivia, kalau misalkan di Tiongkok sendiri, dia tuh memang ada masjid secara terbuka atau memang ruangannya kayak gimana sih? Kalau aku kemarin di sana, aku belum pernah ini sih nemu masjid di daerah aku. Katanya ada, cuma di luar kotanya gitu. Jadi selama 4 bulan aku belum pernah kemana-mana gitu, tetap aja stay di kampus gitu. Jadi di sekitar kampus juga nggak ada tempat untuk beribadah gitu. Paling kalau ibadah di kamar aja sih gitu. Tapi kalau untuk jadwal kelas sama kayak beribadahnya suka bentrok atau apa enggak? Kalau ini sih kadang bentrok gitu. Suka bentrok, mepet-mepet gitu. Jadi habis lari. Kalau misalkan iya lari misalkan udah sisa 7 menit ya udah. Yang penting pas lagi ibadah kita udah siap, udah rapi, terus bisa ibadah langsung deh ke kampus lari gitu. Ya. Tapi nih yang aku berasa di sini ya, mereka tuh kadang nggak terbiasa ngelihat teman-teman yang pakai hijab gitu. Kalian kayak misalkan ketemu kenalan nih sama teman-teman internasional atau orang Tiongkok asli, mereka tuh kayak ada bilang apa nggak sih tentang kenapa kalian pakai hijab gitu segala macam, ada nggak sih? Mungkin Rizka bisa ceritain? Aku Kak?
Iya, Ariska. Benar. Mikirnya Nisa gitu, soalnya mirip. Iya sih, mereka nanya, Kak, kenapa kok pakai kerudung gitu. Malah mereka ngomong gini, kamu mah di sini buka aja kerudungnya, kan ini bukan di Indonesia, nggak ada yang kenal kamu kok gitu. Terus aku sama Livia mikir, kan ini udah kewajiban aku gitu, jadi nggak bisa asal lepas, nggak bisa asal buka. Dan mereka juga menunjukkan rasa antusias, pengen tahu gitu alasan kenapa aku memakai hijab gitu. Gitu sih, Kak. Anissa juga Gak ada gitu. pandangan yang gimana-gimana, mereka menghargai aku, pilihan aku ini gitu. Jadi ketika mereka bertanya dan aku menjawab seperti itu, mereka paham itu pilihan dia gitu. Gitu sih, Kak. Oke. Anissa juga mungkin kan lebih lama nih tinggal di Tiongkok kan. Pengalamannya juga begitu Kak, ketemu dengan teman-teman yang lain juga kebanyakan nanya kenapa pakai hijab gitu. Iya, kurang lebih juga sama kayak Rizka gitu. Banyak yang tanya, bahkan waktu kalau udah musim panas tiba gitu ya, itu banyak yang tanya gini, emang kamu nggak panas apa pakai kerudung gitu? Mereka bukan bilang kerudung sih, ini nunjuk ke kerudung aku gitu. Aku bilang nggak panas, aku sudah terbiasa menggunakan ini. Lagian juga di Indonesia kan musimnya juga nggak beda jauh gitu kan. Dan mereka itu menerima gitu, menghargai apa yang aku pakai seperti itu. Gitu. Tapi kayak misalkan kan berarti kan Islam itu kan penganutnya tuh banyak banget kan di seluruh dunia. Pastinya kalian pernah ketemu dong sama pemeluk agama Islam yang lain dari negara-negara lain. Kalau dari Nisa sendiri itu ada perbedaan nggak sih antara yang di Indonesia sama yang teman-teman di luar negeri? Selama yang aku alamin ya, itu nggak ada perbedaan kok, sama aja gitu. Bahkan mereka sangat-sangat terbuka banget sama aku sebagai Muslim gitu. Bahkan pernah aku juga diundang untuk makan bareng, terus juga terus juga setiap kita ketemu itu mereka selalu mengucapkan salam gitu, kayak assalamualaikum kayak gitu, terus tanya kabar, gimana kabarnya, pakai bahasa Inggris atau nggak bahasa Cina kayak gitu. Mereka ramah banget. Itu yang mereka sendiri juga agamanya Islam, jadi kayak kasih kamu salam assalamualaikum gitu kah atau non Muslim? Yang Muslim. Yang Muslim. Soalnya kalau misalkan pengalaman aku sih, aku memang bukan Muslim ya teman-teman. Cuman kan aku punya beberapa teman kemarin yang pernah datang juga untuk episode pertama kan si Arvia kan aku pernah satu kamar sama dia. Dan dia pun juga ada teman-teman Islamnya sendiri gitu kan. Jadi setiap kali ketemu sama yang Islam negara ternyata ada bedanya gitu loh. Aku pikir kayak, cara di Indonesia dengan yang lain tuh sama. Tapi ternyata enggak. Ada juga yang, ini kan kalian pakai hijabnya yang bentuknya seperti ini kan. Tapi kayak dia tuh ada yang pakai hijabnya tuh kayak cuman kayak gimana ya, bentuknya cuman begini terus diikat ke belakang gitu loh. Apa ya nama bahasa Indonesianya ya? Kayak ya begitulah pokoknya bentuknya. Tapi mereka sampai pernah sholat bareng juga. Jadi indah banget sih pas lihat kayak mereka walaupun beda-beda agama tapi masih bisa sholat bareng-bareng gitu. Bagus banget. Terus tapi tadi kan kita udah ngebahas sekilas sih tentang gimana kalian sebagai para penganut agama Islam untuk berada di Tiongkok itu. Kalau dari sistem belajarnya sendiri nih, dari Rizka, Alivia, Anissa itu ada yang merasa beda nggak sih dengan yang di Indo? Mungkin bisa dari Rizka dulu. Sistem belajar ya, Kak? Iya, betul. Sistem belajar menurut aku, Cina itu lebih banyak dikasih waktu untuk belajar. Jadi udah dikasih jam belajar di kelas, nanti dikasih lagi 1 jam buat kita belajar fusi sendiri gitu. Jadi kayak benar-benar harus fokus, nggak boleh ada jeda selain weekend buat pikiran main atau apapun itu loh, Kak. Kalau misalkan di Indonesia, karena mungkin kita belajar menggunakan bahasa sehari-hari kita, jadi kita masih bisa, ya udah deh nanti dulu ngerjainnya gitu. Karena kan kita juga punya teman yang bahasanya juga sama. Tapi kalau di sana lebih ke yang, bahasanya aja kita nggak bisa, gimana kita mau paham apa yang dosen mau omongin gitu, Kak.
Jadi itu sih harus dipaksa lebih giat belajarnya. Sistemnya juga memaksa kita untuk ayo belajar gitu. Benar-benar. Nah, Alivia juga ngerasain hal yang sama kah? Sama Rizka? Iya benar, sama banget. Jadi harus 2 kali lipat belajarnya daripada di Indonesia gitu. Karena ya mau nggak mau gitu, supaya cepat berhasil menguasai bahasa Mandarin, ya mau nggak mau harus belajar terus gitu. Benar-benar. Kalau Anissa kan ini udah lama nih kuliah di sini nih, pasti bakal berasa bedanya, bakal berasa nih. Ada bedanya nggak? Ada beda. Misal dari durasi waktu belajar ya, itu kita untuk durasi waktu belajar emang lebih panjang daripada waktu di Indonesia kan. Di Indonesia tuh mungkin cuma sampai jam 3 itu udah selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya di Cina itu kita bisa sampai maksimal itu jam 8 baru selesai kayak gitu. Tapi bedanya kalau di Cina itu kita setiap 4, jadi misal kita belajar jam 8 ya. Nah itu setiap 45 menit pembelajaran itu kita selalu dikasih waktu istirahat 5 menit. Seperti itu. Nah nanti 45 menit lagi kita belajar kayak gitu. Kalau di Indonesia selama aku sekolah itu nggak pernah ada yang namanya tuh kita dikasih jeda waktu untuk istirahat 5 menit untuk apa merefreshkan pikiran seperti itu. Aku nggak pernah mengalami kayak gitu. Terus selain itu cara guru mengajar itu bisa dibilang kita tuh diajar tuh kayak bener-bener kayak anak TK kayak gitu. Jadi kita bener-bener diajar dari awal, bahkan guru-gurunya tuh sabar banget. Aku nggak pernah ngira hal ini kayak gitu. Terus apa yang diajarkan guru tuh semua tuh alhamdulillah ya, aku tuh langsung masuk ke otak cepet banget gitu. Bahkan bisa dibilang aku lebih bagus di bahasa Cina daripada bahasa Inggris gitu. Tapi berarti kamu pas di Tiongkok ada 2 bahasa yang dilatih ya, berarti bahasa Inggris sama bahasa Mandarin ya? Gitu. Iya, seperti itu. Kalau biasa belajarnya di mana, Nisa? Di kamar apa di perpus? Kalau itu tergantung situasi sih. Biasanya kadang-kadang aku belajar di perpus. Kalau misalnya udah mendekati waktu ujian, itu aku baru sih belajar ke perpus. Di perpus. Soalnya kalau di perpus itu maksudnya suasana untuk belajar itu mendukung banget gitu. Kalau di kamar itu beda. Soalnya kalau di kamar gini, kan kita ada HP ya. Itu kadang-kadang tuh belajar terus ada notif muncul, oh lihat HP gitu. Tapi kalau di perpustakaan itu kita benar-benar bisa fokus untuk apa ya, benar-benar belajar kayak gitu. Terus di perpustakaan di Cina itu yang aku tahu itu bangku-bangkunya itu selalu full sama mahasiswa-mahasiswa Cina, nggak ada yang kosong. Bahkan pernah aku itu nggak dapet bangku untuk belajar di sana. Saking fullnya. Fullnya ya, betul sih. Rizka sama Alivia pernah belajar di perpus di kampus yang lama nggak? Pernah. Oh pernah. Kalian dapetan tempat duduk? Dapetan. Tapi harus ngetek dulu. Iya sih. Kalau aku biasanya gini, kalau misalkan udah plan seharian ya, aku udah dari sana jam 8, cuman taruh buku aja. Habis itu aku mungkin siangnya baru datang lagi, baru belajar sampai sore. Dan hebatnya sih di Tiongkok kalau tinggalin barang itu nggak hilang. Aku sampai kaget, ya nggak sih? Tapi bener kan? Betul banget. Bahkan ada itu laptop ditinggal di situ. Nggak tahu ditinggal berapa jam gitu ya, kan pernah merhatiin gitu. Ini laptop kok dibiarin di sini aja, emangnya nggak takut gitu dicuri atau gimana? Tapi ya aman-aman aja gitu, nggak ada yang pernah hilang kayak gitu. Betul. Nah mungkin kalau yang kamu lihat ada laptop ditinggal berapa jam itu laptop aku, soalnya aku begitu. Dan aman banget. Aku bener-bener udah nyoba mau taruh laptop, mau taruh iPad, mau taruh buku, itu nggak ada yang geser, nggak ada yang ngambil, semuanya aman. Mau aku tinggal pagi baru ambil malam, aman banget deh, sangat aman. Tapi kan tadi Anissa nih gara-gara masih di Wuhan, masih di Tiongkok kan, jadinya belajarnya mungkin lebih terpacu nih. Nah, kalau Rizka sama Alivia sendiri belajarnya gimana? Kan online. Kalian ada tips dan trik gak sih kayak gimana ya biar gak males, gimana ya biar ningkatin Mandarin sampai bagus? Nah, coba dari Alivia. Kalau aku, karena di sini bingung, karena online, terus udah gitu bingung, gak ada yang bisa diajak ngomong bahasa Mandarin, jadinya aku kayak kalau udah selesai kelas, misalkan aku lagi mikirin sesuatu, terus aku kayak menyuarakan apa yang aku pikirin gitu, pakai bahasa Mandarin gitu. Misalkan nanti kayak ngira-ngira, ini bener nggak sih grammarnya kayak gini, ini bener nggak sih, nanti kalau misalkan masih ragu, catet,
nanti bisa tanya ke teman atau ke dosennya langsung, ini kalimat ini benar nggak gitu ke dosennya. Nanti dosennya balas, oh ini salah, ntar dibantu dibenerin kalimat sama dosen gitu sih. Sama banyak fusi aja. Nah, kalau Rizka? Cara aku buat belajar ya Kak, di kelas Aku itu tahu. Pasti kamu belajar sambil nonton. Nggak bercanda. Lanjut. Pokoknya kalau di kelas itu aku usahain benar-benar fokus, kayak pasti ada aja dong Kak godaan buat buka Instagram lah, ngecek-ngecek WhatsApp lah gitu, apalagi online gitu. Aku benar-benar kayak HP itu kalau bisa bukanya Google Translate aja. Jadi guru nggak paham kita tanya, Lause nikang cai sos sama ntar beliau nulis pinin atau Hansen, ntar aku cari, oh ini artinya ini, ntar aku tanya lagi, oh ini ya Lause maksudnya, iya gitu. Jadi itu cara pertama aku, kalau di kelas itu harus fokus. Yang kedua, selesai kelas nggak boleh berdiri sebelum kita tahu tugas hari ini apa, jadi kita ngerangkai tugas hari ini yang paling mudah dulu kita kerjain, baru nanti ke yang paling sulit gitu. Terus yang ketiga, aku sering banget di grup kelas itu ngajak teman-teman Prius Wesang, ayo dong kita ngobrol, walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi kita Zooman bareng, ngomong pakai Mandarin, cerita-cerita gitu, dari negara kamu, gimana budayanya, apa tentang apapun itu Kak, kita bicarain pakai Mandarin biar ngelatih pendengaran dan ucapan kita. Jadi kita tuh ngomongnya nggak di kelas aja gitu. Aku sih caraku gitu Kak. Oh, pantesan. Wah, ini tipsnya sangat luar biasa nih kalau online ya. Ternyata ada cara-cara yang bisa memaksimalkan waktu dan pertemanan ya kalau bisa dibilang. Cuman kan tapi Rizka sama Alicia ini masih di Jakarta ya berarti sekarang. Nah, Anissa. Ya, nah, kalau Anissa kangen rumah nggak nih? Kita sebagai yang belum kembali. Aduh, itu jangan ditanya lagi, kangen banget. Bahkan hampir tiap hari aku tuh mimpi, aku tuh udah di Indo, aku lagi makan batagor, makan cilok. Aduh, tapi ternyata itu hanya semua mimpi. Oh, apa yang paling kamu kangenin sih? Apa yang paling kamu kangenin? Suasana keluarga, aku kangen banget keluarga, kumpul-kumpul gitu. Terus apalagi ya makanan juga, makanan Indo. Dua itu. Oh, ini Ibu lagi nonton nggak Zoom-nya? Oh, ada. Oh, ada. Oke. Ada. Ibunya Anissa mungkin bisa bersediakah untuk apa? Memberikan 1-2 patah kata mungkin untuk Anissanya juga. Oke. Ini ibu kamu nama di ininya apa nih di Zoom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Teddy, Ko Chandra, dan semua pengurus inti. Kami yang ada di Indonesia sangat bersyukur, bahagia. Setiap saatnya kami sangat mudah untuk video call dan selalu mendapat kabar bahagia. Entah itu bahagianya cerita tentang Lause yang beda banget, yang sering terpesona dengan cerita-cerita pembelajaran di sana. Adapun sehari-hari awalnya itu penuh ketakutan, khawatir. Ini anak nggak pernah terbang dari Mataram ke Jakarta, itu belum pernah. Anissa pertama kali terbang dari Mataram ke Jakarta seorang diri, kemudian ke KL seorang diri, sampai tiba di Shanghai jam 2 malam seorang diri, dan itu pun alhamdulillah aman hingga saat ini di Wuhan, aman sama sekali. Kegigit nyamuk kayaknya juga nggak pernah. Terima kasih. Oke, makasih Ibu. Ini aku manggil Ibu Umah. Sopan nggak ya Bu ya? Panggil Umah aja nggak apa-apa. Panggil apa Bu? Umah, biar keren. Umah. Oke deh. Ibu Umah, ini bener nih aku manggilnya Umah aja nih. Aku jadi.
Oh ya udah, Umah, Anissa apa anaknya kayak gimana sih? Setelah berangkat ke Cina ada perubahan yang luar biasa. Kalau awal-awalnya Anissa paling berani dari Malang, kemudian terbang ke Mataram, itu pun pakai acara dijemput di bandara. Tetapi ketika sudah di Cina, pola pikirnya berubah, bukan karena dirubah oleh pengaruh yang negatif, tidak. Wawasannya, kemudian targetnya, mohon maaf, keuangan pun dia sangat tertata. Melaporkan ke kami jika dapat beasiswa senilai sekian, kemudian untuk anggaran mingguan, bulanan dilaporkan, sama sering minta ke kami, minta kirimin dong siapa-siapa yang perlu dibantu. Jadi adiknya dia bantu, kata-kata dibantu. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, gitu kan. Oke, makasih Umah. Semoga sehat selalu ya Umah. Dan kalau ada kesempatan mungkin kita bisa suatu hari bertemu. Daripada bertemu lewat layar, kayaknya lebih asik kalau ketemu langsung gitu. Oke, makasih ya Umah. Dikasih cinta, aku senang. Oke deh. Kita udah ngedengerin banyak-banyak cerita nih dari Rizka, Alivia, Anissa, juga dari ada Umah juga. Mungkin kita bisa mendengar tanggapan dari Ketua Lembaga Batsul Masail NU DKI Jakarta untuk Kiai Haji Mukti Ali Kusyairi MA. Dipersilahkan Kiai. Nah iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada hadirin yang kami hormati, Bapak Ketua Umum INTI, Bapak Teddy Sugiarto, Sekjen INTI, Ko Chandra, sahabat kami yang sudah pamit ya, itu Ustadz Mustafa Hamdi, dan sahabat kami yaitu Dewan Pakar INTI, yaitu Bapak Ustadz Insinyur Azmi Abu Bakar. Juga pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan berita gembira bahwa Bapak Ustadz Insinyur Azmi Abu Bakar juga telah resmi masuk ke pengurusan LBM, Lembaga Batsul Masail, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta bersama kami. Beliau posisinya menjadi wakil ketua dan wakil sekretaris, tapi dalam internal LBM sebagai ketua koordinator kajian Asia Tenggara, khususnya tentang kaitannya dengan Cina dan Tionghoa. Yang berbahagia, segenap santri yang mendapatkan beasiswa, yang tadi testimoninya kita mendengarkan bersama, saya terus terang sangat kagum dan terenyuh, dan ini santri asli yang tadi dijelaskan, ada yang dari Asidikiyah, lalu kemudian ada Amanatul Ummah dan pesantren-pesantren yang lain, bisa mendapatkan beasiswa, mendapatkan kesempatan yang sangat baik, belajar di negara yang saat ini sudah menjadi people power atau menjadi super power yang sudah mengimbangi
superpower yang lain, yaitu Amerika. Dari berbagai kemajuan-kemajuannya, baik kemajuan teknologi, kemajuan medis, kemajuan politik, dan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh Cina itu memang sangat relevan untuk dipelajari oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi santri-santri Nahdlatul Ulama. Sebab apa saya tekankan bagi santri Nahdlatul Ulama? Sebab santri Nahdlatul Ulama ini, pertama, mereka ketika belajar mendapatkan ilmu dari Cina, mereka pasti akan diamalkan ilmunya itu untuk mengabdi khidmah bagi kemanusiaan dan bagi bangsa dan negaranya. Karena santri Nahdlatul Ulama ditanamkan cinta terhadap tanah airnya, bagian dari komitmen keimanannya. Pertama, yang kedua, santri Nahdlatul Ulama adalah santri yang berprinsipkan 3 ukhuwah atau 3 persaudaraan yang wajib dijaga. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar umat Islam. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar anak bangsa. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar umat manusia sedunia. Sehingga para santri Nahdlatul Ulama itu prinsipnya adalah persaudaraan, tidak ada kebencian. Dan yang ketiga, relevansinya bagi santri Nahdlatul Ulama sebab yang paling respect, yang paling menghormati Cina, Tiongkok, Tionghoa itu adalah Nahdlatul Ulama. Sebab kalau dirunut Wali Songo yang dihormati, para dai-dai Islam pertama yang dihormati oleh kalangan Nahdlatul Ulama, mayoritas atau sebagian dari mereka adalah keturunan Cina. Bahkan nenek moyang kami di Cirebon itu Ong Tin, istri dari Sunan Gunung Jati, itu adalah asli dari Cina, lalu beranak pinak menjadi banyak keturunan di antaranya kami. Nah, saya punya sedikit cerita ketika saya belajar di Mesir. Saya belajar di Mesir itu sering orang-orang Indonesia seperti saya itu ditanya sama orang Mesir, anta sini, kamu Cina gitu. Lah, anak Indonesia. Bukan, saya bukan orang Cina, saya itu orang Indonesia. Terus mereka melihat tuh mukamu mirip orang Cina, katanya gitu. Jadi memang orang Arab itu kan menganggap orang Asia itu kalau agak sipit tuh dianggapnya orang Cina, padahal ada Cina, ada Indonesia, Malaysia, ada Korea dan lain sebagainya yang mirip-mirip di mata orang Arab gitu ya. Nah, terus saya terima kasih sekali saya sampaikan kepada Ustadz Azmi Abu Bakar yang telah mengajak saya bergabung dalam acara ini, acara yang sangat luar biasa, ya. Dan salam kenal kepada Bapak Teddy Sugiarto dan Ko Chandra. Jadi sedikit saja ingin saya perkenalkan Lembaga Basu Masail NU. Sebenarnya Lembaga Basu Masail NU itu lembaga think tank-nya NU. Isinya adalah pemikir, penulis, peneliti, lalu kemudian orang-orang yang biasa berpikir secara taktis dan strategis gitu. Nah, di dalam Lembaga Basu Masail yang kami pimpin itu di dalamnya ada divisi-divisi, di antaranya ada divisi luar negeri. Nah, divisi luar negeri ini
kalau urusan Cina, Tiongkok itu nanti dikoordinasi oleh Ustadz Insinyur Azmi Abu Bakar. Lalu kemudian kalau kaitannya dengan Timur Tengah, lalu misalkan karena NU itu nasionalis, Indonesianis sekali, Indonesia memiliki prinsip di dalam undang-undang secara politik bebas aktif, lalu kemudian non-blok, lalu kemudian Indonesia itu punya misi mewujudkan perdamaian dunia gitu. Nah, ada Ustadz Sapri Saleh, itu beliau bagian Timur Tengah. Ya. Kita ingin berkontribusi juga dalam perdamaian Israel dan Palestina. Misalkan, lalu kemudian ada juga bagian kajian-kajian dunia Barat dan lain sebagainya. Nah, tapi khususnya dalam pembicaraan ini yang paling relevan adalah bahwa Lembaga Bahasa Masail memiliki kajian khusus tentang Cina yang akan dikomandoi oleh Bapak Insinyur Azmi Abu Bakar, dan barangkali ke depannya inti, lalu kemudian persatuan mahasiswa Tionghoa Indonesia yang ada di Tionghoa itu barangkali bisa berkolaborasi dengan kami, bisa bekerja sama dengan kami membuka tangan dengan seluas-luasnya. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan cita-cita anak bangsa yang lebih maju lagi demi kita memberikan kontribusi positif produktif bagi bangsa ini secara bersama-sama. Dan terakhir saya ingin menyitir satu perkataan yang sangat baik yang sudah disebutkan tadi, tapi saya ingin sedikit memberikan tafsiran. Ada pepatah utlubul ilma walau bisin itu ya, carilah ilmu. Nah, biasanya diterjemahkan oleh banyak orang, carilah ilmu walau ke negeri Cina. Itu terjemahannya kurang tepat. Yang tepat itu carilah ilmu walaupun ilmu itu ada di Cina. Artinya pengertiannya adalah kalau ilmu itu ada di Cina, maka orang yang mencari ilmu itu harus datang ke Cina dan mungkin harus belajar bertahun-tahun di Cina. Itu bukan berarti kalau pengertian, kalau redaksinya belajarlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, itu pengertiannya berarti kan ke Cina mampir sebentar lalu kemudian pulang. Nah, tapi kalau yang benar itu carilah ilmu meskipun ilmu itu ada di Cina. Dalam pengertian apa? Berarti harus belajar cukup lama di Cina. Nah, karena yang namanya menggali ilmu, mencari ilmu itu tidak bisa instan, tidak bisa cepat. Jadi istilahnya bahasa Arabnya itu disyaratkan untuk tulis zaman, harus waktu yang lama gitu. S1 4 tahun kan lama. Lalu kemudian S2 misalkan 2 tahun, S3 2 tahun. Nah, tidak mungkin ilmu didapatkan secara instan. Makanya redaksinya itu walau bisin, walaupun ilmu itu ada di dalam negeri Cina itu. Sehingga mensyaratkan belajar di Cina cukup lama. Nah, itu, dan ini satu afirmasi ya, atau pengukuhan para ulama Islam klasik gitu ya, para ulama Islam klasik mengakui eksistensi Cina dalam narasi keagamaannya. Ini sangat penting. Nah, dan ini narasi keagamaan yang mengakui eksistensi Cina ini di dalam narasi Khazanah Islam klasik ini dipelajari dan diserap oleh
para santri Nahdlatul Ulama. Gitu. Nah, tadi dijelaskan ada yang jurusan international relation, ya, hubungan internasional, ada yang jurusan bahasa Mandarin, ya. Itu kalau bisa, ada satu lagi ya, medis. Ya. Nah, kalau bisa belajar dua nih yang penting, ilmu yang perlu diserap di Cina. Yang pertama adalah ekonomi, yang kedua teknologi. Nah, teknologi ya kita sekarang ini Cina ini luar biasa teknologinya. Kita mengenal produk yang terbaru yang masuk ke Indonesia itu Wuling. Ya kan, kita Wuling mengenal otomotif, mobil Wuling itu yang luar biasa, murah, tapi teknologinya mengalahkan produk-produk Eropa, Amerika, Jepang. Nah, teknologi, ekonomi. Nah, ekonomi pun penting, dan yang ketiga itu politik. Nah, itu penting dipelajari. Karena saya mengutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali halaman 27, itu dikatakan bahwa al-ulum al-mahmud tu ma yartabitu bihi masalihu umuri dunya at-tabib wal hisab. Nah, lalu jadi ilmu yang terpuji adalah ilmu yang ada kaitannya dengan kemaslahatan kehidupan dunia dan peradaban manusia, seperti kedokteran, seperti ilmu matematika, eksakta, lalu kemudian ilmu politik, ilmu teknologi, dan lain sebagainya. Dan itu adalah fardu kifayah atau wajib sebagian dari umat Islam mempelajarinya. Jadi khudil hikmah walau min ayyi'in ukhrijat. Ambillah ilmu, ya kan, walau dari manapun ilmu itu datang. Jangan dilihat ini santri-santri, ya, santri-santri tadi menjelaskan soal ibadah dan jilbab dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali testimoninya. Nah, ini saya ingin katakan, kalian jangan melihat guru kalian dari agamanya, gitu. Karena perkataan para ulama mengatakan, ambillah ilmu walaupun ilmu itu dari manapun ilmu itu datang, gitu. Meskipun dari orang Konghucu, meskipun orang dari Kristen, Protestan, dan yang lain sebagainya, itu ambillah, gitu. Jadi, dan disitulah nilai toleransi ditanamkan. Nah, yang terakhir, karena salah satu prinsip dari NU itu adalah yang pertama wasatiyah, moderat, yang kedua at-tasamuh, toleransi. Nah, jadi perlu adik-adik yang mendapatkan mahasiswa, ibu-ibu yang mendapatkan mahasiswa, itu harus hidup toleran. Nah, ini menarik ketika hidup menjadi minoritas, ya kan? Di Cina tentu saja sebagai Muslim minoritas, itu belajar menjadi minoritas, lalu kemudian belajar betapa pentingnya hidup toleransi itu, betapa berharganya hidup saling tenggang rasa. Nah, hidup toleransi yang sesungguhnya adalah toleran yang dihidupkan dalam keseharian, atau kalau bahasa bahasanya itu living. Jadi living values, toleransi. Jadi toleransi yang dihidupkan dalam praktek keseharian, gitu. Bukan hanya teori saja. Banyak orang bisa teori tentang toleransi, tapi gagap dalam mempraktekkan toleransi dalam keseharian. Nah, teman-teman hidup di Cina itu harus membuktikan
bahwa NU bukan sekedar omong kosong dalam soal toleransi, tapi santri-santri NU betul-betul bisa membumikan atau mempribumisasikan nilai toleransi dalam living values, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin begitu saja. Mohon maaf agak sedikit ceramah ya Mbak Mercedes-Benz. Mbak Mercedes. Sorry. Mbak Mercedes-Benz. Iya, Mercedes-Benz ya? Mercedes Amanda, Pak. Ya, Kiai. Iya. Ini adiknya BMW. Kakaknya BMW ya? Oh iya, nanti aku punya deh satu. Amin. Amin. Iya. Ya, mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang salah. Sekali lagi saya katakan kami Lembaga Bahasa Masail siap bekerja sama, siap berkolaborasi dengan INTI. Silahkan Pak Teddy, Coach Chandra, barangkali mau ngopi-ngopi di kantor kami, nanti ditemani sama Ustadz Insinyur Azmi, atau mau ngopi di mana, tapi ini zaman corona ya Pak. Jadi harus physical distancing. Oke, terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Kiai. Terima kasih banyak atas kata-kata. Menurut aku isinya sangat bagus sih untuk kita terutama untuk yang tunas-tunas muda seperti kita, ya nggak, Rizka, Alifia, Anissa. Oke, kita masih seumuran ya. Aduh, seperti tidak tahu diri saya. Baiklah, mungkin setelah ini kita akan mendengarkan mungkin 1-2 patah kata dari pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa yang juga Dewan Pakar INTI dan juga penggiat toleransi keberagaman Insinyur Azmi Abu Bakar. Untuk Pak Azmi Abu Bakar, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mercedes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Merdeka! Ini yang di Tiongkok, yang di China ini harus lebih lantang merdekanya. Sekali lagi, merdeka! Biar ingat tanah air ya. Ya, yang saya hormati dan muliakan Ketua Umum kita tercinta, Pak Teddy Sugianto, Sekjen kita yang kita kasihi, Chandra Yap, dan jajaran pimpinan INTI lainnya yang berkesempatan hadir pada malam ini. Juga tak lupa kepada Kiai tercinta kita, Kiai Haji Mukti Ali, terima kasih sudah berkesempatan meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami, keluarga besar INTI pada malam ini. Terima kasih sekali lagi, Kiai. Juga kepada kawan-kawan semua, oh iya, dari Wahid Foundation ya, Bang Mutaba tadi, dan kawan-kawan lainnya, salam kenal. Bangga sekali bisa ikut dalam acara, terutama berbincang-bincang dengan para santri yang ada di Tiongkok saat ini. Tentu ini adalah upaya yang luar biasa dari Ketua Umum kita di INTI sehingga beasiswa ini bisa terselenggara. Ya. Terima kasih Pak Teddy. Ya. Saya kira ini adalah implementasi dari rasa kebangsaan yang luar biasa. Pak Teddy tidak hanya merajut kebinekaan, INTI ada di mana-mana di seluruh Indonesia, tapi juga Pak Teddy masih meluangkan pikiran dan tenaga untuk mengirimkan putra-putri terbaik kita ke Tiongkok sana. Tidak hanya merajut kebinekaan, tapi juga merajut persaudaraan. Ini apresiasi yang luar biasa. Dan juga kepada para santri
ya, Rizka, Alivia, Anissa. Aduh, senang banget dengernya. Kalian emang bikin bangga. Kayak iklan ya. Bangga bisa melihat kalian bahagia ya. Tidak hanya dari ucapannya tadi atau penyampaiannya, tapi juga dari wajahnya. Itu tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan tersebut. Kalian adalah duta-duta bangsa ya, tidak banyak yang punya kesempatan untuk ke sana. Ya. Alhamdulillah tentunya, puji Tuhan bisa terpilih ke sana. Kalian harus tidak hanya menurut saya seperti yang disampaikan Kiai tadi belajar tentang ilmu atau jurusan yang diambil di sana, tapi juga bagaimana menjadi duta untuk kemudian mengeratkan kembali persaudaraan kita ya, bangsa Indonesia dengan bangsa Cina atau Tiongkok di sana. Pada masa yang lampau menurut catatan-catatan ya, kebetulan saya mengelola Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Nah, kalian boleh nanti mencari bahan-bahan dan menaruhnya nanti di museum milik kita bersama ini. Pada masa yang lampau itu, Rizka, Alivia, Anissa, kalau orang-orang dari Tiongkok mau ke Nusantara, ya kalau ada kapal yang mau berangkat ke Nusantara, itu semua bergembira, bersenang hati. Mereka berebut untuk ikut dalam kapal tersebut dan bisa ke Nusantara. Mereka tidak hanya berniat untuk berdagang atau aktivitas lainnya. Mereka bahkan berpikir akan bertemu saudara-saudaranya di Nusantara. Ada beberapa catatan yang kami miliki, mereka itu begitu antusias ketika kapalnya diberangkatkan misalnya ke Jakarta, Batavia. Mereka mempunyai istilah khusus untuk Batavia atau Jakarta, namanya Pacen, Pasia, Pasang, itu sama ya, Yecen, itu sama. Itu istilah yang sudah sangat kuno sekali, yang sudah dipakai 1000 tahun lebih oleh orang-orang Tiongkok untuk menyebut nama Batavia atau Jakarta. Ya. Bahkan sampai saat ini yang sepuh-sepuh ini masih ada yang memakai istilah tersebut, Pasia, Pacen untuk menyebut Jakarta. Ketika mereka sampai di pelabuhan, ya di Batavia atau di Banten saat itu, orang-orang yang menyambutnya, ya penduduk setempat seperti kedatangan saudaranya. Ini ada satu kisah seperti pulang haji lah, kira-kira seperti itu. Jadi gembira menyambut kedatangan saudaranya dari Tiongkok. Bayangkan rasa persaudaraan yang ada, bukan hanya menyambut para pedagang atau para aktivitas lainnya lah ya, tetapi juga menyambut saudara sendiri. Ini dituliskan dalam beberapa cerita yang menarik yang kalian boleh lihat nanti kalau ke Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Dan juga harus diingat ya, kesultanan-kesultanan besar di Indonesia, di Nusantara pada suatu masa itu erat sekali hubungannya dengan Tiongkok. Aceh misalnya, kebetulan saya asalnya dari Aceh ya. Itu spesial sekali, orang-orang Tionghoa atau yang dari Tiongkok sana itu spesial sekali. Mereka punya pemukiman, hubungan antara sultan dengan mereka luar biasa. Di Banten juga, kalau kalian pernah ke Banten, bahkan Masjid Agung Banten itu bertepatan di samping wihara atau kelenteng. Dan itu orang Tionghoa ikut terlibat membuatnya. Dan Banten menjadi satu kesultanan besar negeri Islam yang luar biasa besar ketika hubungan dengan Tiongkok itu begitu baik. Juga di Cirebon, nah itu kampung halamannya Pak Kiai Mukti tadi. Ya. Dan dahsyat sekali, ternyata beliau keturunan dari Putri Ongtin. Putri Ongtin ini adalah istri daripada Sunan Gunung Jati. Ya. Pemimpin tidak hanya Sunan, beliau juga pemimpin di Kesultanan Cirebon ya, Cirebon sana. Ternyata Gus Mukti ini keturunan dari Putri Ongtin, itu luar biasa. Ini boleh menjadi catatan penting bagi kita di INTI nih Pak Teddy dan Pak Chandra ya. Dan bagaimana Cirebon mencapai kejayaannya
ketika hubungan dengan Tiongkok dan Tionghoa itu terjalin dengan begitu harmonisnya. Tetapi kejayaan negeri kita di Nusantara, kalian menyaksikan, kita semua menyaksikan, itu terganggu, ya. Tidak sebaik pada masa yang lampau, ya. Banyak penyebabnya, era masuknya penjajah Belanda, Jepang, kemudian rezim pemerintahan Orde Baru, dan seterusnya dan seterusnya. Kalian mungkin lebih tahu ya ceritanya. Nah, inilah tugas kita bersama untuk kemudian merajut. Kenapa harus kita rajut? Karena memang masa lampau berpesan kepada kita bahwa begitu hebat, begitu harmonis, begitu jayanya bangsa kita pada suatu masa ketika persaudaraan ini begitu kuat. Ya. Banyak perubahan. Sekarang sudah boleh Imlek, sudah boleh kita lihat barongsai, ada istilah misalnya Tiongkok, Tionghoa boleh ya. Dulu istilah Tiongkok, Tionghoa itu nggak boleh sama pemerintahan pada masa yang lampau ya. Ada istilah, kalian mungkin agak bingung, ada istilah Cina, Tiongkok, ya. Sebetulnya selama itu tidak menghina, mendiskreditkan, itu sih nggak masalah, ya. Panggilan sayang. Kayak pondok Cina, masa dirubah jadi pondok Tionghoa kan nggak juga, ya nggak? Kue Cina, kue Tionghoa kan nggak juga, ya. Terus ada saudara kita di Tangerang, Cina Benteng. Mereka kalau dipanggil Tionghoa Benteng kagok, karena rasanya lebih keren dipanggil sebagai Ciben, Cina Benteng. Nah, tapi apapun istilah itu, pada hari ini saya yakin ada rasa persaudaraan yang kuat, ya. Tidak ada lagi upaya untuk mendiskreditkan atau menghina. Semoga ini bisa kita jaga, ya. Nah, ini juga tugas untuk kalian, tidak hanya belajar lalu pulang mempraktekkan ilmu yang didapat di sana, tapi juga membawa rasa persaudaraan itu dan menularkan kepada yang lain. Itu baru namanya keren dan sukses program beasiswanya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas rasa bangga yang begitu nyes gitu terasa, ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Asmi atas kata-kata pencerahannya untuk kita. Nah, teman-teman, kita udah menuju ke penghujung acara. Sebelum kita menutup acara ini, mungkin dari Rizka, Alivia, sama Anissa bisa kasih pesan-pesan untuk para santri yang mungkin ingin melanjutkan studi ke Tiongkok. Mungkin bisa dimulai dari Alivia terlebih dulu. Untuk para santri yang ingin melanjutkan studi di Tiongkok, tetap semangat terus belajarnya dan jangan takut untuk bermimpi, jangan takut gagal dan terus mencoba. Oke deh, silakan Rizka. Kalau aku juga sama, dikurangin ngeluhnya, ngeluh boleh, tapi dikurang-kurangin, banyakin bersyukurnya, tetap semangat belajarnya, cari cara senyaman mungkin dalam keadaan apapun untuk bertahan, berusaha bertanggung jawab juga, sama yang paling penting itu sih Kak, jangan sampai ninggalin kewajibannya. Kewajiban kita sebagai pelajar harus belajar. Oke, siap Rizka. Silahkan Nisa. Ya, kalau dari diri aku sendiri, aku bukan siapa-siapa, tapi izinkan saya untuk berbagi pesan dari Kiai dan Bunyai saya di mana tempat dulu saya pernah pondok. Sebelumnya Cimersi, mohon maaf, aku sebenarnya dulu dari kelas 4 SD aku udah pernah mondok. Di kelas 4 SD itu aku pernah mondok di Miftahul Huda di Pekalongan. Kiai dan Bunyai saya di sana memesankan kepada saya untuk tidak lepas dari bersolawat. Jadi setiap harinya kita dipesankan untuk selalu bersolawat. Terus kelas 5 SD saya pindah pondok di Al-Falah, Bandung. Di sana Kiai dan Bunyai saya memesankan kepada santri-santrinya untuk membaca Al-Quran tiap harinya. Kemudian kelas 6 SD saya pernah pindah pondok juga di An-Nur Al-Murtado di Malang.
Kiai dan Bunyai saya di sana memesankan saya untuk selalu berbuat baik dan menebarkan kebaikan kepada semua makhluk di alam semesta, seperti itu. Dan terakhir, SMP, saya mondok di Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto. Kiai saya di sana memesankan kepada para santrinya untuk tidak meninggalkan sholat tahajud, sholat malam, sholat duha, dan juga untuk menghindari maksiat, serta menjaga baca Al-Qur'annya, seperti itu. Sekian pesan-pesannya. Oke deh, terima kasih Nisa. Mungkin terakhir dari Kak Santi, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, thank you, Mer. Sekali lagi saya mewakili Perhimpunan Indonesia Tionghoa mengucapkan terima kasih kepada Wahid Foundation dan Ibu Yeni Wahid, serta yang hadir dalam malam ini, Kiai Haji Mufti Ali, serta abang kita bersama, Bang Asmi. Kami Perhimpunan Indonesia Tionghoa siap bekerja sama dengan lembaga think tank NU, siap mengirim lebih banyak santri Indonesia untuk sekolah ke Tiongkok. Tadi mendengar ceramah dari Kiai Haji Mufti Ali, rasanya suasana malam ini agak berbeda sebelumnya. Kita agak adem nih, adem banget nih. Rohani, jiwa, segala macam semuanya adem. Mendengar cerita dari Bang Asmi, saya serasa wah ini seperti mendengarkan ilham-ilham untuk menyelesaikan disertasi S3 saya, karena pengetahuan Bang Asmi tentang hubungan Tionghoa Indonesia sangat luas sekali. Terima kasih kepada Rizka, Alivia, Anissa, Mercy, dan semua teman-teman kita CGS. Kalian cuy pak, hebat, tetap semangat, dan tetap Indonesia merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Santi. Merdeka. Oke deh, kita benar-benar sudah mencapai di penghujung acara. Dan sebelumnya mau minta maaf ke saya, Mercy, selaku mewakili juga untuk teman-teman panitia, karena banyak yang nggak bisa masuk karena adanya kesalahan teknis soal postcode Zoom, dan juga ada gangguan sinyal internet karena memang cuaca di Jakarta lagi tidak memadai, lagi hujan deras. Dan untuk acara kita, untuk program Beasiswa Inti CGS Berprestasi ini, kita akan mulai lagi episode berikutnya di 2 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lagi tentang Beasiswa Inti CGS ataupun tentang narasumbernya, kita akan bertemu lagi di 2 minggu ke depan. Oke deh, dan dari saya pribadi, saya minta maaf jika memang ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk kedatangannya malam ini. Kita sampai jumpa di minggu depan. Zaijian!